Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas tentang internet marketing. Ya, internet marketing ini sering dibicarakan orang, ya apalagi zaman pandemi seperti ini. Ya, banyak usaha-usaha yang memasarkan produknya menggunakan internet. Sebelum kita bahas lebih jauh, ya saya mau jelaskan dulu tentang pengertian internet marketing ini. Ya, internet marketing ini adalah pemasaran melalui internet, ya, atau periklanan daring. Ya, pemasaran yang dilakukan dengan media internet, ya, untuk menyampaikan pesan promosi kepada konsumen. Ya, ini pengertiannya. Jadi kita memasarkan atau memperkenalkan produk atau barang atau jasa, ya, melalui media internet. Nah, sebelum bahas yang lain, saya mau cerita sedikit tentang tukang dagang seperti ini. Ya, ini salah satunya tukang gorengan, ya. Atau banyak lagi UKM yang lain kalau kita cermati begitu. Atau saya punya pengalaman, ini saya sering ceritakan di kelas saya biasanya. Ada tukang gorengan di SD saya. Ketika saya sudah lulus kuliah, sudah bekerja, saya datang lagi ke SD saya, ternyata tukang gorengannya tetap masih ada dan orangnya tetap yang sama gitu. Padahal saya pernah bertanya waktu itu ketika bertemu, ya, bang punya penghasilan berapa? Dia punya penghasilan bersih per hari itu 100 sampai 200 ribu rupiah. Menurut saya besar itu. Dan ketika dikumpulkan, ya, sebulan itu bisa 3 juta, bisa sampai atau juga dipotong hari Sabtu Minggu libur bisa 2 juta 600-an, ya. Cukup besar menurut saya. Tapi yang saya mau soroti di sini adalah ketika kita punya usaha, ketika kita punya penghasilan, kita kepingin penghasilan kita terus meningkat, ya. Nah, kita ambil contoh tukang ini, ya. Bagaimana cara meningkatkannya? Ya, kalau dia nggak punya uang untuk mengembangkannya, ya, tadi saya katakan penghasilannya 100 ribu rupiah, katakan, ya, sampai 200 ribu tadi, ya, katakanlah 100 ribu rupiah dikumpulkan gitu, ya. Dia uang yang dia dapat 100 ribu, nggak usah besar-besar, dia kumpulkan 5% saja dari 100 ribu, ini 5 ribu rupiah atau 2 ribu rupiah dia kumpulkan, ya, per hari begitu, ya, dikalikan berapa tahun, luar biasa ini. Yang tadinya dia punya gerobak cuma di satu tempat, ya, dengan uang yang dia kumpulkan, ya, dia bisa bikin gerobak lagi untuk dia tempatkan di tempat strategis yang lain, ya, gerobaknya diperbanyak. Buat apa? Buat akhirnya terus meningkat penghasilannya. Itu yang pertama, gerobaknya diperbanyak. Kemudian yang kedua, ya, produknya dia kreasikan. Ya, tukang gorengan atau gorengan ini, ya, produk gorengannya dia kreasikan. Kalau awalnya tahu itu cuma kotak, ya, sekarang dia kreasikan bisa bulat, bisa bentuk-bentuk karakter, ya, atau juga tahunya, ya, dibikin level rasa pedasnya, ya, level 1, 2, 3 dan seterusnya. Buat apa? Buat akhirnya diingat sama konsumennya, buat akhirnya dia bisa berdaya saing dengan tukang gorengan-gorengan yang lain, gitu. Ini tukang gorengan. Mungkin teman-teman atau yang ada di sini yang menyaksikan video ini, ya, bisa juga mengkreasikannya, ya, jualan yang lainnya atau usaha yang lainnya, ya, produknya dia kreasikan. Kalau kepingin beli tahu yang ada levelnya, tuh ke abang itu. Kalau kepingin tahu yang ada bentuk-bentuk karakternya, tuh ke abang itu, gitu. Punya daya saing dengan tukang gorengan yang lainnya atau usaha yang lainnya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemasarannya menggunakan teknologi. Ya, tidak jarang ketika kita membeli gorengan, ya, terkadang abang gorengannya itu sambil selfie-selfie, ya, mengangkat teleponnya, foto-foto. Nah, yang awalnya handphonenya atau gadget yang dia punya itu hanya untuk hal-hal yang nggak berguna gitu, ya, dia bisa memanfaatkan handphonenya itu untuk pemasaran gorengannya dia. Ya, dia punya grup, dia punya sosial media, ya udah upload foto-foto berkaitan sama produknya, ya, gorengannya tadi, tahunya gitu, ya, dia share. Butuh gorengan, hubungi saya. Ada acara arisan, butuh gorengan, hubungi saya. Tidak perlu datang ke gerobak, kita anterin, ya, free ongkir. Ya udah, ya, saya punya pengalaman ada di tetangga saya, ya. Ini ada sekarang tuh ada sistem PO, ya, pre-order, ya. Jadi dia
mau jualan ini apa namanya, ceker pedes, dia namakan ceker judes. Ya, dia mau jualannya besok tapi dia bikin PO 1 hari sebelumnya. Ya, dia sebar di grup sis mau bikin ceker judes nih besok, terbatas cuma 50 porsi di order ya. Ternyata langsung banyak yang pesan. Ketika besoknya saya lewat di rumahnya, katanya mau jualan ceker judes, mana kok belum digelar, ternyata udah habis katanya, habis sebelum digelar. Ya itu kenapa? Ya ini memanfaatkan ya pemasaran menggunakan teknologi tadi, handphone, sosial media, itu dimanfaatkan. Itu dia ya. Jadi yang pertama, gerobaknya diperbanyak, kedua produknya dioperasikan, ketiga pemasarannya menggunakan teknologi. Nah ini yang saya mau soroti, pemasarannya menggunakan teknologi tadi, internet marketing ya. Berikutnya saya lanjutkan lagi ini, marketing tradisional dan internet marketing ya. Saya punya cerita sedikit. Ada 2 orang ya, yang satu namanya Odin, yang kedua namanya Juai ya. Yang pertama ini sama-sama punya usaha ya, 2 orang ini ya, cuma mereka berbeda cara menjalankan usahanya ya. Kalau Odin menjalankan usahanya menggunakan tradisional, pemasaran tradisional, kemudian Juai ini memasarkan usahanya atau produknya itu melalui internet marketing ya. Singkat cerita ya, Odin merekrut beberapa karyawan untuk membantunya ya. Kemudian juga karena dia pemasarannya tradisional, dia siapkan brosur, cetak brosur, leaflet, kemudian surat-surat penawaran ya, proposal gitu dia siapkan, dan butuh biaya untuk itu. Kemudian dia cari tempat yang strategis buat menjalankan usahanya ya. Itu juga butuh sewa yang lumayan besar biasanya kalau di pinggir jalan itu. Kalau di tempat saya punya 3x4 itu setahun 15-16 juta ya. Apalagi di tempat yang strategis yang lainnya, di mall dan lain-lain, bisa puluhan bahkan ratusan juta untuk sewanya saja gitu. Kemudian yang kedua ini Juai ya, dia memasarkan produknya melalui internet ya. Dia cukup menyewa atau membuat sebuah website ya, yang harganya juga kalau kita lihat ya, kalian teman-teman bisa lihat di internet itu, domain sama hosting untuk membuat website itu tidak terlalu mahal, di bawah 500.000 sewa per tahun ya. Kemudian tinggal kreasi desain websitenya saja seperti apa ya. Tidak terlalu mahal. Kemudian juga dia hanya merekrut karyawan untuk admin ya, untuk membuat artikel, kemudian membuat iklan-iklan gratis di sosial media ya, ataupun kalau ada iklan yang berbayar di internet juga tidak terlalu mahal ya. Singkat cerita saya lanjut ke sini dia ya, marketing tradisional dan internet marketing ya. Tadi mencari lokasi strategis ya, kemudian membuat media marketing, brosur, kemudian membutuhkan tenaga pemasar yang membantu mempromosikan produk, kemudian iklan di surat kabar, majalah, dan lain-lain. Ini membutuhkan biaya semua dan tidak kecil biasanya. Nah, sedangkan yang dilakukan juga tadi internet marketing ya, dia merekrut karyawan ya untuk membuat artikel, kemudian sebagai administrasi begitu, kemudian memanfaatkan email marketing, memanfaatkan sosial media. Dan apa yang terjadi ya, yang terjadi beberapa minggu kemudian di marketing tradisional yang dilakukan Odin tadi ya, memang membuahkan hasil ya. Banyak orang yang berdatangan dari tempat-tempat sekitar ya, dari sekitaran tempat yang dia jualan tadi ya. Cuma lebih banyak pengeluaran yang dia lakukan untuk promosinya, atau lebih besar biaya yang dia keluarkan untuk promosinya, atau kalaupun untung tidak terlalu bisa lebih banyak ya, tidak terlalu menutupi pengeluarannya yang sudah dikeluarkan. Oke, sedangkan Juai ya, banyak yang berdatangan tidak hanya dari lingkungan sekitar, tapi bisa juga dari tempat yang lain, kota yang lain, bahkan dari mancanegara bisa datang ya, dengan pengeluaran yang kecil tadi ya. Membeli website,
domain hosting biasanya ya. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas cara membuat website ya untuk memasarkan produk ya. Kemudian karyawan administrasi yang mengelola ya artikelnya, iklannya ya, kemudian yang menerima telepon, kemudian email marketing ini juga gratis. Sosial media luar biasa ini saat ini, sosial media Instagram, Facebook ya, kita bisa manfaatkan Twitter ya untuk memasarkan produk kita dan gratis ya. Dan kita harus pelajari ini ya. Saya punya beberapa usaha, saya menggunakan sosial media Instagram ini luar biasa ya. Ketika dikelola setiap hari saya posting, kemudian cari hashtag yang pas ya. Nanti saya akan coba bahas juga di video yang lain ya, bagaimana mengoptimalkan Instagram untuk jualan kita ya. Ini luar biasa ya, bisa setiap hari ada penelpon, kemudian bisa kita target ya omset kita. Baik, itu penjelasan saya tentang internet marketing ya. Teman-teman bisa baca juga materi pada pertemuan ini, internet marketing, dan kita ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.